Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan keempat. Dalam inisiasi keempat ini kita akan mempelajari tentang kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Jangan lupa ya, Anda untuk terus membaca buku materi pokok pengantar bisnis dan materi pendukung lainnya. Dan kepada para mahasiswa, Bapak berharap setelah Anda membaca buku ini nanti, Anda mampu menjelaskan item-item yang terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk daripada dasar kepemilikan bisnis. Yang kedua, bagaimana tipe-tipe korporasinya. Yang ketiga, bagaimana Anda menjelaskan alasan orang untuk melakukan usaha atau berwirausaha. Dan yang keempat, tentunya yang penting adalah Anda mampu menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan terakhir, paling tidak Anda mampu menjelaskan bagaimana perkembangan bisnis itu yang sesungguhnya. Nah, terkait dengan materi ini, Bapak mungkin akan mengulas sedikit ya. Sebenarnya bahan sudah ada di learning kita ya, yang tersedia. Kalau kita lihat secara umum, dari sisi kepemilikan bisnis di Indonesia kan ada tiga ya. Siapa sebenarnya pemilik atau pendirinya? Bagaimana sumber modal itu bisa didapatkan? Apa sesungguhnya daripada tujuan daripada pendirian bisnis tersebut? Ini kan akan tergambar dari sisi modal, pemilik, dan tujuannya. Nah, yang terpenting juga yang Anda harus pahami, bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia banyak ya. Bisa itu dari pemerintah ya, bisa juga swasta nasional, misalnya dalam bentuk BUMN ya, atau juga dalam bentuk swasta multinasional ya, perusahaan-perusahaan yang berada misalnya dari joint venture atau holding company ya, dalam bentuk PT. Bisa juga berbentuk badan koperasi ya, artinya koperasi produksi misalnya, koperasi konsumsi atau koperasi kredit. Atau bisa juga berbentuk yayasan. Yayasan namanya seperti apa? Misalnya yayasan pendidikan, dari mulai SD, SMP, hingga SMA sampai perguruan tinggi. Atau juga dalam bentuk lembaga-lembaga sosial keagamaan, lembaga-lembaga pelatihan atau pengembangan SDM. Nah, tentunya faktor-faktornya perlu juga kita perhatikan, baik dari sisi kepemilikan tadi, maupun dari sisi kegiatan apa yang perlu dilakukan. Yang terpenting, setiap usaha itu pasti mempunyai risiko ya. Nah, ini perlu juga menjadi pertimbangan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang akan didirikan, tentunya ada regulasi yang mengatur. Kalau saat ini ya, regulasi yang mengatur tentang bagaimana sebuah perusahaan itu harus memiliki izin dalam bentuk tanda daftar perusahaan itu melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982. Nah, tentunya pengelolaan bisnis ini bisa dilakukan juga oleh bisnis perorangan ya, atau partnership dan korporasi seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, tidak lain sebenarnya konsep daripada bisnis itu adalah oriented profit. Artinya memang mencari keuntungan. Nah, keuntungan atau laba ini tentu juga harus dipertimbangkan ya. Ada sisi-sisi yang menjadi pembiayaan, misal dari sisi pajak ya, atau untuk biaya operasional, atau seperti apa di organisasi itu harus dilakukan pengawasan internalnya. Dan yang terpenting juga harus betul-betul kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan valid ya, atau perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau kerugian. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Ini juga perlu dilakukan analisis atau kajian terkait dengan bagaimana perusahaan atau PT atau perseroan yang akan dilakukan. Hal-hal seperti ini perlu menjadi catatan bagi seorang wirausaha ya. Nah, tentunya kalau kita lihat, dan Anda harus pahami ya, macam-macam bentuk usaha, bagaimana kalau itu berbentuk PT,
dari sisi profit, dari sisi kemungkinan risiko dan lain sebagainya, atau firma FA ya. Kita bisa juga berbentuk CP ya. CP itu mungkin sering kita dengar, tapi kepanjangan Komanditer Vetnootschap ya. Bisa juga usaha dagang, atau juga tadi sudah Bapak jelaskan BUMN, atau juga BUMD, koperasi itu yayasan. Nah, bentuk-bentuk usaha ini tentunya akan membedakan bagaimana tujuan daripada bisnisnya nanti. Untuk lebih jelasnya, hal-hal ini yang membedakan, rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa dapat membaca kembali ya konsep atau teori tadi seperti yang pernah Bapak jelaskan tadi. Perbedaannya dari sisi apa nanti? Apakah dari sisi perizinannya tentu itu berbeda. Dari sisi usahanya juga tentu beda. Dari sisi manajemen risiko juga perlu dilakukan antisipasi. Di rekan-rekan mahasiswa mungkin itu saja sebagai pengantar singkat ya untuk pertemuan inisiasi keempat ini untuk mata kuliah pengantar bisnis. Tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.